Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Ngopi pagi nih dengan milenial hebat ini, milenial plus anggota dewan. Kita nanti podcast di angkot, ngopi dulu. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini, wah istimewa sekali. Kita kedatangan Abang Ganteng. Orangnya gitu. Beliau ini pantasnya artis sinetron ya kayaknya. Ya langsung aja kita sapa. Selamat datang di angkot, di podcast naik angkot Saling Sapa Jalan-Jalan, Bang Fuad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi masyarakat Kota Malang. Selamat pagi para supir angkot. Salam satu aspal untuk kita semuanya. Salam satu aspal. Oke. Jadi beliau ini seorang anggota dewan, tapi kita mulai tadi nggak ngerasa kalau beliau anggota dewan. Tadi makan bareng sama teman-teman kru depan, kita nongkrong di warung kopi, ya kan? Siap. Emang biasa gitu ya? Ya biasa, memang begitu. Oh, kebiasaan bukan kita. karena pencitraan ya? Oh, enggak. Ya kita datang, kita. Gitu ya, keren itu. Jadi beliau ini sekarang di fraksi PKS di Komisi C. Ya. Komisi C itu meliputi urusan pembangunan, Ya. fisik ya. Fisik. Terus ruang lingkup pekerjaan umum, tata ruang. Ya. Nah ini aku ngomong pekerjaan umum dan tata ruang. Menurut Anda kebijakan tata ruang itu yang sekarang, Ya. tata ruang atau tata uang? Ya, tata ruang. Sejatinya tata ruang. Terus? Ya, tata ruang artinya harus ditata ruang-ruang yang ada di Kota Malang ini sehingga bisa menuju apa yang dicita-citakan Kota Malang, Gitu ya kan? Ada Tribina Cita yang biasa kita kenal oleh founding father kita, ya, kota pendidikan, kota wisata, kota industri. Nah, itu kan ya, harus kita wujudkan itu. Betul. Itu cita-cita orang tua kita dulu. Bener. Terus sekarang ya, pas pada saat sebenarnya saya itu pengen ngobrol sama jenengan itu, yaitu tentang pemukiman rakyat, Ya. terus kemudian tentang lingkungan, terus sumber daya pertanian. Kota ini kan departemen pertaniannya nggak ada masuk ke ketahanan pangan. Ya. Padahal salah satu smart city itu
juga di dalamnya ada loh yang namanya bisa dibilang urban farming. Nah, itu menurut jenengan, kita dari ini dulu ya, pertanian ya, yang departemen dinas pertanian itu di Kota Malang sudah nggak ada. Padahal sebenarnya masih bisa loh, ada yang bisa dibina loh mestinya, yaitu tentang urban farming yang kekinian. Menurut Anda gimana? Ya, memang kalau melihat kondisi Kota Malang hari ini yang sudah tidak punya lahan untuk bertani, maka harus melakukan inovasi, yes, yaitu urban farming. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kita sudah membuat kelompok tani di beberapa wilayah ada ya untuk mengadakan urban farming. Alhamdulillah. Ya, insya Allah bulan ini sudah datang dari Dinas Pertanian. Nggak ada Dinas Pertanian loh. Ya, Dinas Dispangtan. Nah, kan? Ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, ya. Maksudku dia nggak bisa berdiri sendiri sekarang. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri karena kebijakan wali kota. Oh. Iya, jadi beliau melakukan merger. Jadi tupoksi beberapa itu dianggap bahwa pertanian tuh musnah di Malang gitu ya? Ya. Padahal enggak loh. Ya, memang kita sangat menyayangkan itu. Ya. Itu di zaman periode sebelum kami, Pak Wali ini memerger dari 30 sekian OPD menjadi 20 sekian OPD. Ya. Termasuk komunikasi dan informatika, keren bro. Ya, tata ruang. Agak cepet ya, sorry ya. Soalnya ini ngobrol diangkut kita ini, dan waktunya terbatas banget. Karena mumpung beliau libur, diculik ini aslinya, setengah diculik beliau ini bang. Maksud podcast diangkut ini. Melihat kalau kita kan sudah daerah kota itu identik sama kumuh. Ada solusi nggak yang sudah pemerintah lakukan dan Anda sedang ngawasi itu apa? Jadi kalau kumuh ini ada definisinya. Betul. Yang kami tahu itu 294 hektar ya yang ada di Kota Malang itu kawasan kumuh. Ada SK wali kotanya. Ya. Kumuhnya banyak juga. Banyak. Dulu 600. Sekarang sudah berkurang jadi 200 sekian. Ya. Dan kami sudah berbicara dengan teman-teman kotaku bagaimana agar kita bisa mengurangi dengan cepat kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kota Malang. Salah satu yang bisa dilihat itu tentang pengelolaan limbah. Ya, limbah. Ya, karena biasanya air yang kita buang air besar, itu kan ke tanah. Ngumpul ke situ semua. Iya. Nah, ini kan harus diatur di bawah sehingga betul. Air yang kita minum, ya kan? Itu bisa dengan air yang limbah. Iya. Salah satunya ada di Sumbersari, pernah saya ke sana juga. Itu kategori daerah kumuh. Karena gangnya kecil-kecil. Betul. Iya. Terus kata relokasi itu ada nggak sih? Ada. Yang mau direlokasi yang mendesak mana? Ya itu yang di pinggir-pinggir sungai itu. Itu mau direlokasi? Harusnya ya. Harusnya kemarin kami bilang, Pak, sebenarnya pemerintah itu bisa membuat rusunawa. Rusunawa itu solusi ya. Yang untuk yang di Bantaran Kali. Tapi kalau Bantaran Kali yang udah terlanjur keren gimana dong? Kayak mau kampung warna-warni itu daerah kumuh yang kemudian terlanjur keren dan terlanjur terkenal loh. Iya. Itu gimana? Ya, saya kira kalau kampung warna-warni itu memang ketika pemerintah sudah tidak melakukan dengan cepat di awal dulu, akhirnya jadilah seperti itu. Ini kan sudah terlanjur jadi bubur, akhirnya jadi bubur istimewa ya, kecelakaan. Tetapi kami ingin kasih warning bahwa daerah aliran sungai itu sangat berbahaya bagi keselamatan dan keamanan masyarakat yang ada di sana. Ya mungkin kalau buat aku sih biarin aja sana jadi tempat wisata, tapi orangnya nggak tinggal di situ. Iya, boleh. Masuk kan sebenarnya? Masuk. Terus kemudian yang ini aku tanya tadi tata ruang, itu masuk tata ruang sih sebenarnya. Bicara tentang Bang Fuad, bicara tentang ini lingkungan. Nah, ini aku orang lingkungan ini. Sudah seperti apa sih Bang sampah yang ada di Malang? Terus pengelolaan sampah. Jadi Bank Sampah yang dulu itu pernah aktif
ya, pernah aktif dan pernah diapresiasi. Tetapi sekarang mati suri. Yes. Tidak diperhatikan lagi. Mau tahu nggak kenapa? Ya. Mau tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Ya karena memang sistemnya mereka dikasih uang, terus kemudian mereka mengkolek sampah, ya, terus kemudian itu ditimbang dan dijual. Kan nggak ada inovasinya. Mulai zaman kakek nenek kita aja kalau nemu sampah kan gitu. Ya. Mestinya itu dikelola semua jadi barang upcycle. Oh. Jadi ada lagi industri kreatif upcycle nanti, namanya Kria Plastik. Dan Kria Plastik di Kota Malang nggak ada, pemainnya cuma saya. Ya itu saya kira perlu ada pengkaderan itu dari Iya, Taufik, cuman ya. kan apalah saya gitu. Kalau cuma saya. Ya saya kira kita perlu sinergi antara masyarakat Perlu saya dipanggil nanti boleh saya. dengan pemerintah Siap, Kota Malang. nanti siap ya. ini, siap difasilitasi. Karena saya. kita ingin Kota Malang ini zero waste. Iya, memang Ya. arahnya ke sana. Kita pingin nol Iya, sampah ya. Minimal kayak di aku. Ya. Sampah sampo di rumah, kemasan ini itu semua sudah kami kelola jadi Kria Plastik. Ya. Sehingga kami benar-benar cuman buang yang minim sekali plastik di rumah. Ya mungkin kami akan dorong pemerintah itu untuk memperhatikan orang-orang seperti Pak Taufik ya, agar bisa Mau tahu diajak nggak? kerjasama. Aku itu Ya. mau curhat nih ya, Ya. punya museum daur ulang sampah pertama di dunia, bisa dicek deh. Oh, keren. Itu ada di Kota Malang, foundernya saya. Tapi sampai hari ini nggak ada loh perhatian. Percaya nggak percaya? Oke. Sedangkan bank plastik yang jelas-jelas begitu nggak ada adanya juga nggak jalan dan nggak function apapun, itu disupport uang loh. Aneh kan? Padahal museum saya itu sudah melatih lebih dari 50 titik seluruh Indonesia. Ya, ya. Tapi tempatnya cuma di garasi kecil, nyempil, dan nggak ada perhatian sama sekali dari government sampai hari ini. Nanti coba kami komunikasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Siap. Terima kasih, kan ada gunanya nih gua ngundang kan. Siap. Kasih. Ya, terus bahkan saya ada jejak digitalnya. Saya langsung minta sebuah ekosistem upcycle kepada Menteri Parekraf. Ada jejak digitalnya, nanti jenengan saya kasih. Itu juga sama sekali nggak ada respon. Karena memang hal baru gitu loh. Ketika kita ngomong sampah itu dijadikan sebuah museum. Karena museum itu sejatinya pengakuan bahwa yang namanya zero waste itu orang Nusantara lebih tahu duluan. Namanya Sarwo Miguna. Sarwo Miguna. Ya, zero waste ala Jawa. Itu sebenarnya kearifan lokal kita, tapi nggak diangkat. Malah mereka ikut zero waste ala Barat. Makanya ketika kita tidak bisa mengelola sampah, akibatnya banyak. Salah satunya banjir. Betul. Ya. Nah, kalau sudah banjir gini gimana dong? Ya. Masa smart city banjiran? Ya. Kan nunjukin kalau city-nya nggak smart. Terus kemudian ngomong banjir nih, Anda yang memancing saya ini untuk saya ngomong banjir. Ini ada sebuah berita tentang banjir. Jadi di sini hanya daerah sukun selamat dari genangan. Ini terjadi 19 Oktober. Hanya sukun yang, meskipun saya tahu di Gang 2 Tanjung itu juga banjir, meskipun itu ke Kecamatan Sukun. Jadi bisa dibilang Bang Fuad, Malang tidak satupun kecamatan yang selamat Darurat dari banjir ya. Ya, Anda yang ngomong, Ya. bukan saya loh ya. Anda yang ngomong. Nah, itu gimana gimana nyikapinya tadi? Ya, jadi memang permasalahan kita ini pertama tentang sampah ya. Ternyata ketika kita saluran-saluran yang ada itu numpuk sampahnya. Bahkan ada guling, ya. Ada kasur juga. Dasar tuh orang kita ya. Iya. Buangnya bukan sampah loh. Ngeri. Kasur. Makanya sampah ini kita perlu mengedukasi masyarakat untuk kita bisa kerjasama. Betul. Bahwa sampah ini masalah kita bersama. Kalau hanya digantungkan ke pemerintah juga kan susah. Kita sudah bikin saluran yang bagus, tapi diisi oleh sampah-sampah itu. Enggak, karena orang mikir gini, kalau sampah itu dibuang ke sungai itu langsung hilang gitu.
Padahal kan itu pindah aja kan? Iya, bukan hilang kan? Ya itu lucunya yang terjadi di masyarakat. Nah, makanya ketika kita pingin nanti mendorong pemerintah untuk mengedukasi tentang pengelolaan sampah. Makanya Bang Taufik ini itu juga harus bisa turun ke bawah bersama-sama. Ayo kita edukasi tapi saya nggak punya power. Ya, kita pilah-pilah ini. Saya nggak punya power. Justru malah di tempat saya itu di jembatan sampai ada tulisan, saya rela miskin 7 turunan kalau saya buang sampah di sini. Sampai saya kasih sampai ada tulisan itu di dekat-dekat museum. Tapi tetap aja masyarakat ya udah keren lah. Jadi memang orang kita keren kok. Ya. Jadi emang biasa buang sampah itu emang budaya kita itu. Ya. Budaya yang tadinya memang tidak pernah ada, karena sejujurnya budaya kita asli itu sebenarnya mau buat tempe aja, sisanya buat tempe itu jadi tahu. Sisanya tahu masih jadi menjes baru pakan ternak. Jadi memang kita itu sama sekali memang karakternya memang zero waste. Cuman barat yang rusak itu. Itu dan sekarang kita malah pengen sustainable world yang dicontek barat. Lucu kan? Nah, itu buat saya yang agak trouble sih ketika ngomong lingkungan. Ya, jadi memang isu ke depan ini yang penting adalah lingkungan. Kita ingin menyadarkan masyarakat, mengedukasi bahwa lingkungan ini penting untuk kita jaga. Ya, betul. Ya, jadi saya juga berharap ayo kita buang sampah pada tempatnya. Kalau bisa kita pilah, kita bikin komunitas untuk mengelola lagi sampah itu sehingga bisa menjadi barang kreatif. Ya. Itu namanya upcycle, bukan lagi recycle. Oh, upcycle. Jadi kita itu yang tahu kan? Iya. Jadi reduce, reuse, recycle yang kita tahu. Sebenarnya yang paling keren itu adalah upcycle. Jadi dilanjutkan. Jadi namanya potongan ban itu jadi sendal, dilanjutkan jadi sendal. Ban dalam itu jadi dompet, jadi tas, jadi ini. Itu maksudnya di upcycle. Dan itu harus ada komunitas kreatifnya. Atau bikin sekolah kreatif aja. Gak apa-apa. Iya kan? Siap saya gitu. Siap, tapi gimana? Jadi anak-anak muda itu diajak untuk kecamatan itu untuk buat upcycle. Ayo dong kita berpikir kreatif sekarang. Kita harus menjaga lingkungan kita agar bisa ditempati oleh anak-anak cucu kita, generasi mendatang. Betul. Karena pendekatannya sampai hari ini itu masih 3R. Reduce, reuse, recycle, tapi nggak diajari upcycle. Padahal upcycle mesti untuk sustainable world. Dan orang kita, dunia ini baru nyadar 5 Juni 1972, orang Nusantara itu ribuan tahun lebih dulu dari itu mereka sudah biasa hidupnya untuk zero waste. Termasuk contohnya apa? Bidang tekstil. Tekstil itu kan juga pembuang sampah dan pembuang limbah paling berbahaya. Tapi sistem tekstil di Jawa itu semuanya zero waste. Nggak ada yang beracun. Itu salah satu contoh bahwa kita itu memang culture-nya dari dulu memang sudah zero waste dulu. Saya kalau sudah ngomong gitu kayak sendirian ya. Nggak sendirian sekarang. Kita akan dukung. Oke, siap. Ya. Nah ini loh, kasihkan kalau ada punya saudara di gedung DPR kan enak ngomongnya gitu. Nah jadi ini ceritanya ini ya, sampai hari ini masih belum ada kejelasan ini ya dari pihak eksekutif ya. Kok banjir makin lama makin rata ini? Iya, makanya kami dari Dewan mungkin ini baru saya kepikiran saya ingin mendorong ada pansus banjir ini. Wah, ya. Ini keren ini. Kita identifikasi semuanya itu. Wah, ini keren ini. Titik-titiknya, dan kami ingin ada ketegasan sikap yang jelas bagaimana cara menyelesaikan banjir di Kota Malang. Ya. Karena memang banjir ini nggak jauh sama kebakaran, sama-sama habis tuh orang, dan membahayakan juga. Itu keren banget. Beliau berencana mau ada pansus ini. Kita soundingkan dulu. Soundingkan dulu di sini. Kita ini kan podcast di angkot ini istimewanya adalah mensupport teman-teman UMKM. Ya. Jadi ini jamu putih, terus kemudian juga ada rokok herbal Asika dari CK, terus kemudian petani milenial, dan kemudian yang menghasilkan benih jagung tongkol 135 yang siap bersaing dengan produk-produk sejenis dari luar negeri. Juga terima kasih juga pada teman-teman milenial UTAS
juga teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang, Jet Indo Pratama. Ya, jadi itu yang konsisten untuk support kita semua. Gitu. Ya. Kita doakan, kita dukung. Kita doakan, kita dukung UMKM. Harus berdaya di Kota Malang. Amin. Mau dicoba nih? Oh, boleh. Boleh. Bismillah ya. Ini kunyit asam. Enak ini. Gimana rasanya naik angkot? Wah, luar biasa. Amazing. Gak usah pakai AC ya gitu ya. Sepeda kok nekat, aja metu ya. Lur, banjir yang melintas Ciliwung dari Savana ke utara lebih baik lewat jalur timur, jangan lewat Ciliwung, banjirnya parah. Kasure mumbul. Saiki banyu nggih Surya, kepribat. Terus sampai ke kono kok. Allahu Akbar. Sesi terakhir, bagaimanapun pembicaraan itu harus ada ujungnya. Terima kasih untuk Anda. Tadi saya direct di beberapa berita online bahwa Anda udah mulai tahun berapa itu sudah menuntut terus untuk ada keterbukaan drainase, tentang pemberian solusi langsung bagaimana menghindarkan banjir di masa-masa mendatang, bahkan menagih ya sama pemerintah. Terima kasih untuk concernnya itu, dan saya harap semangatnya nggak mundur gitu. Maju terus. Anda punya imunitas bisa mempertanyakan. Kalau masyarakat ini kan sulit untuk mengkomunikasikan maunya. Tapi yang pasti apapun yang terjadi, masyarakat yang paling dirugikan, masyarakat yang paling menerima nggak enaknya. Kalau mungkin jenengan bisa nge-share apa? Iya, misalnya banjir ya. Kami menuntut ya, mendorong kepada Pemkot untuk serius menangani hal ini. Ini masalah musiman kita nih. Setiap tahun kita banjir dan tidak ada solusinya. Ya, jadi kami minta Pak Wali dengan visinya Smart City, ya harusnya Pak Wali dan kawan-kawan juga harus bisa berpikir cerdas bagaimana bisa menyelesaikan problematika ya. Jadi Smart City and Smart Mayor gitu ya. Smart Mayor ya. Kami minta seneng inovasi. Sampai ngomong Smart Mayor, aku kok seneng ya. Jadi saya minta Pak Wali, ayolah kita konsentrasi. Kami di Dewan ini menunggu tindakan, keberanian Pak Wali, ya ketegasan Pak Wali untuk menuntaskan. Ya. Kalau berani gitu, aslinya anggota Dewan juga support loh. Oh, support. Gitu ya. Kita ini kalau untuk masyarakat kami bisa pasang badan. Iya betul. Ya. Betul. Jadi kami ingin masyarakat kami yang di Kota Malang ini merasa nyaman tinggal di Malang. Betul. Merasa tenang tinggal di Malang. Soalnya aku mulai kecil itu jujur ya, nggak pernah ada cerita banjir. Oh, iya. Ya ini kan akumulasi ya. Ya akumulasi masalah yang mungkin nggak 100% salahnya Pak Wali sekarang, tapi siapa tahu Pak Wali yang sekarang punya keberanian dan Dewan pasti support. Ya minimal itu bangunan-bangunan yang salah ya sikat aja. Ya. Ngapain takut? Kita berada di belakangnya. Kita bantu. Tetapi kita harus punya kajian yang mendalam memang. Oh ini loh Pak penghambatnya, ini loh penghambatnya. Oh gedung ini loh yang menghambat. Ayo kita bongkar. Tapi kita komunikasikan dengan baik, dengan cara yang manusiawi. Kita ini Malang ini untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk orang-orang yang mau bisnis tapi tidak mengindahkan lingkungan di sekitar itu. Ya. Jadi mungkin catatan teman-teman. Jadi yang sedang bisnis dan yang tiba-tiba sedikit mengganggu terhadap lingkungan mungkin lebih hati-hati ya. Karena bagaimanapun berbisnis boleh seperti kata beliau tadi, tapi setidaknya jangan merusak lingkungan karena yang dirugikan nanti orang banyak. Mungkin ditutup dengan kata bisnis boleh tapi jangan merugikan orang banyak, karena
ketika kita berbisnis tidak melihat lingkungan, yang akan kita rugikan adalah banyak. Terima kasih Bang Fuad sudah hadir di podcast angkot berpanas-panas. Kasihan loh, ganteng-ganteng naik angkot. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.